Hari ini kita akan masuk ke pembahasan soal untuk submateri integral substitusi trigonometri. Untuk soal pertama ada integral dx per x kuadrat tambah 4 berpangkat 3 per 2. Bentuk ini kita bisa lakukan substitusi trigonometri di mana substitusi yang kita gunakan yaitu bentuk x kuadrat ditambah a kuadrat atau a kuadrat ditambah x kuadrat, di mana x sama dengan a tan theta. Di sini a-nya adalah 2. Jadi x sama dengan 2 tan theta. Dapatkan salah satu bentuk trigonometri yaitu tan theta sama dengan x per 2. Turunan terhadap x untuk 2 tan theta yaitu 2 secant kuadrat theta d theta. Jadi kita masukkan ke bentuk integral tadi, kita ganti dx-nya jadi 2 secant kuadrat theta d theta, x kuadrat ini jadi 2 tan theta berpangkat 2, ditambah 4 berpangkat 3 per 2. Jadi 2 secant kuadrat theta per 4 tan kuadrat theta ditambah 4. Nah, bentuk 4 tan kuadrat theta ditambah 4 ini kita gunakan bentuk identitas trigonometri. Jadi 1 ditambah tan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x, di mana sama juga kalau kita tuliskan tan kuadrat x ditambah 1 sama dengan secant kuadrat x. Di sini kita dapatkan 4 tan kuadrat theta tambah 4 sama dengan 4 secant kuadrat theta. Nah, kita lakukan penggantian di sini untuk 4 secant kuadrat theta-nya. Maaf, bukan penggantian, tapi kita kali masuk untuk 3 per 2-nya ke dalam 4 secant kuadrat theta. Jadi 4 dikali 3 dikali pangkat 3 per 2 dikali secant kuadrat theta berpangkat 3 per 2. 4-nya di sini kita bisa tuliskan jadi 2 berpangkat 2 berpangkat 3 per 2. Jadi bisa habis di sini untuk secant kuadrat theta berpangkat 3 per 2 habis, jadi sisa secant berpangkat 3 theta. Jadi 2 pangkat 3 atau 8 secant pangkat 3 theta. Jadi didapat integral 2 secant kuadrat theta per 8 secant pangkat 3 theta. Nah, yang 2 per 8-nya bisa kita keluarkan. Secant kuadrat dan secant pangkat 3-nya di sini jadi habis. Untuk secant pangkat 3-nya jadi secant saja. Jadi 2 per 8 kita bisa kecilkan jadi 1 dan 8 jadi 4. Jadi didapat 1/4 integral 1 per secant theta. Nah, secant x sama dengan 1 per cos x. Jadi kalau kita ubah jadi cos x sama dengan 1 per secant x. Jadi kita ubah 1 per secant x-nya jadi cos theta. Jadi didapat bentuk 1/4 integral cos theta d theta. Integral dari cos theta yaitu sin theta. Jadi didapatkan bentuk integralnya itu 1/4 dikali sin theta. Karena tadi kita sudah dapat bantuan salah satu bentuk sudut trigono, kita masukkan nilainya dan mendapatkan sin theta-nya sama dengan x per akar x kuadrat tambah 4. Kita masukkan, jadi nilai dari integral dx per x kuadrat tambah 4 berpangkat 3 per 2 yaitu x per 4 akar x kuadrat tambah 4 ditambah c. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Masih pada integral substitusi trigonometri. Di sini ada integral akar x kuadrat dikurang 1 per x berpangkat 3 dx. Bentuk x berpangkat 2 kurang 1 kita gunakan bentuk trigonometri x kuadrat dikurang a kuadrat, di mana x sama dengan a secant theta.
hanya di sini adalah 1. Jadi X sama dengan secant theta. Nah, turunan terhadap X dari secant theta yaitu secant theta dikali tan theta. Kita lakukan penggantian semua. Jadi kita dapatkan akar secant kuadrat theta dikurang 1 per secant berpangkat 3 theta dikali secant theta dikali tan theta d theta. Nah, kita lakukan untuk di sini secant berpangkat 2 theta dikurang 1 merupakan bentuk identitas trigonometri, yaitu 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X, di mana secant kuadrat X kurang 1 sama dengan tan X. Jadi, di sini parameternya theta kita ganti jadi akar tan kuadrat theta per secant kuadrat theta. Nah, kenapa secant kuadrat theta di sini? Kita lakukan perkalian di sini karena di sini secant pembagian. Di sini secant theta, di sini secant berpangkat 3. Jadi sisa pangkat 2. Jadi akar tan kuadrat theta per secant berpangkat 2 theta. Di sini akar nilainya 1/2 dikali 2 jadi habis. Di sini jadi sisa tan theta dikali tan theta. Didapatkan tan kuadrat theta per secant kuadrat theta d theta. Selanjutnya kita lihat di sini untuk bentuk tan kuadrat theta per secant kuadrat theta. Ingat tan theta adalah sin theta per cos theta, sedangkan secant adalah 1 per cos theta. Jadi kita buat seperti ini, sin theta per cos theta berpangkat 2 dan 1 per cos theta berpangkat 2. Ini pembagian, jadi yang di bawah kita balik, jadi sin theta kuadrat per cos theta kuadrat dikali cos theta kuadrat per 1. Yang ini sama ini habis, bisa dicoret, didapatkan sin kuadrat theta. Nah, jadi integral dari sin kuadrat theta d theta. Bentuk ini, ingat bentuk integral, bentuk trigonometri di sini untuk berpangkat genap bisa kita bawa ke sudut setengah trigonometri. Jadi sin kuadrat X sama dengan 1/2 dikali 1 dikurang cos 2X. Jadi kita ganti, jadi integral 1/2 dikali 1 dikurang cos 2 theta d theta. Bisa kita keluarkan 1/2-nya di sini. Kita selesaikan masing-masing ini. Untuk 1 dikurang cos 2 theta-nya. Jadi integral d theta dikurang integral cos 2 theta. Nah, cos 2 theta itu integralnya yaitu 1/2 sin 2 theta. Dan d theta adalah theta. Kita kali masuk 1/2-nya. Jadi didapatkan 1/2 theta dikali minus 1/4. Sin 2 theta-nya kita ubah di sini. Sin 2 theta-nya jadi 2 sin theta cos theta dari bentuk rumus trigonometri. Nah, 1/4 dan 1/2-nya bisa habis. 1/4 dan 1/2-nya bisa disederhanakan jadi dapat minus 1/2. Jadi dapat 1/2 theta dikurang 1/2 sin theta cos theta. Selanjutnya kita mencari nilai theta, sin theta, dan cos theta. Di awal kita telah dapat X sama dengan secant theta, di mana secant theta sama dengan 1 per cos theta. Jadi kalau kita cari cos theta sama dengan 1 per secant theta.
cos theta sama dengan 1/x. Jadi kita gunakan bantuan segitiga untuk membuat trigonometrinya. Jadi sin theta sama dengan akar x kuadrat dikurang 1/x. Dan tetanya kita dapat sama dengan arcus secant x, atau bisa juga kita tulis secant inverse x. Di sini saya pakai arcus secant x. Jadi kita masukkan semua yang telah kita dapatkan. 1/2 dikali arcus secant x minus 1/2 sinnya akar x kuadrat dikurang 1/x, cosnya 1/x. Jadi didapat sama dengan 1/2 arcus sec s x dikurang akar x kuadrat dikurang 1/2x kuadrat ditambah c. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3, masih pada bagian integral substitusi trigonometri. Di sini ada soalnya integral 2x kurang 3 per akar 1 dikurang x kuadrat dx. Nah, bentuk 1 dikurang x kuadrat ini kita bisa lakukan pensubstitusian trigonometri, di mana bentuknya yaitu a kuadrat dikurang x kuadrat, di mana yang x sama dengan a sin theta. Jadi a-nya di sini adalah 1. Jadi x sama dengan sin theta. Turunan terhadap x-nya yaitu dx sama dengan cos theta d theta. Kita lakukan substitusi. Untuk x-nya yaitu 2 sin theta dikurang 3 per akar 1 sin kuadrat theta. Dx-nya cos theta d theta. Bentuk 1 dikurang sin kuadrat theta ini kita bawa ke bentuk identitas trigonometri, di mana sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Kita perlukan 1 dikurang sin theta. Jadi di sini 1 dikurang sin x sama dengan cos kuadrat x. Kita ubah jadi akar cos berpangkat 2 theta. Nah, bentuknya di sini akar berarti 1/2 cos kuadrat 2 dikali 1/2 jadi 1. Nah, jadi di sini didapat integral 2 sin theta dikurang 3 per cos theta dikali cos theta d theta. Ini juga bisa dicoret cosnya, jadi sisa integral 2 sin theta dikurang 3 d theta. Kita pisah pengerjaannya, jadi integral 2 sin theta d theta dikurang integral 3 d theta. Nah, di sini kita bisa keluarkan 2-nya, jadi 2 integral sin theta d theta dikurang 3 integral d theta. Integral dari sin yaitu minus cos theta. Kita tadi sudah dapat x sama dengan sin theta di awal, jadi sin theta sama dengan x. Kita gunakan bantuan segitiga untuk mengetahui sudut lainnya. Jadi cos theta sama dengan akar 1 dikurang x kuadrat. Dan untuk tetanya sama dengan arcus sin x, atau bisa juga sin inverse x. Nah, kita masukkan dan ganti minus 2 cos theta dikurang 3 theta. Kita ganti cosnya jadi minus 2 akar 1 dikurang x kuadrat dikurang 3 arcus sin x ditambah c.